Oke, selamat malam Bu Susan. Oke, malam Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yudi. eh, untuk kali ini kita akan mengadakan coaching, Pak. Nah, Pak Yudi dalam keadaan sehat, nggih? Ya, Alhamdulillah sehat. Nggih. Di coaching itu kami nanti dalam coaching ada proses coaching itu ada coach dan ada coachee. Nah, di dalam proses ini saya sebagai coach, panjenengan sebagai coachee. Nah, untuk Ya, coach itu adalah memfasilitasi Pak Yudi, coachee, untuk menentukan atau mencapai tujuan dengan langkah-langkah dan sumber daya. Itu yang nanti di dalam coaching kita. Sebagai coach, saya nanti menanyakan tentang atau dengan mencapai tujuan untuk langkah-langkah dan sumber daya itu nanti saya akan dengan cara bertanya, apakah Pak Yudi bersedia untuk saya tanya, Pak? Nggih, bisa Bu. Bersedia, Nanti nggih, bersedia, sedia nggih. 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 Nah, selama sesi coaching, Pak, saya berkomitmen untuk menjadi pendengar dan pendukung Bapak Yudi sebagai coach dengan baik. Dan nanti akan mengeksplorasi jawaban dari Bapak Yudi sebagai coach. Apakah Bapak bersedia? Nggih, bersedia Bu. Nggih. Nah, dalam coaching ini kita sepakati, Pak, waktunya 45 menit hingga 90 menit. Apakah Pak Yudi bersedia untuk waktu itu? Atau mungkin Bapak punya usulan komitmennya kita berapa menit? Nanti apa ya, kondisional saja saya kira Bu. Jadi ketika yang menjadi permasalahan saya sudah mendapatkan apa ya, gambaran hasil tujuan, ya mungkin saya kira cukup, dan waktu yang panjenengan sampaikan saya kira sudah cukup luas untuk Nggih. kita Siap. komunikasi. Nggih. Kurang lebih 345 di antara 45 dan 90 nggih. Oke. Nggih. Bapak Yudi nanti di dalam proses coaching ini kita nanti saya akan menanyakan tentang coaching goal, membahas langkah dan sumber daya. Di akhir coaching saya nanti akan menanyakan juga tentang kesimpulan. Kemudian tentang action plan terhadap dari Koci, dari Bapak Yudi. Serta akhirnya saya akan minta feedback dari Bapak Yudi sebagai Koci. Apakah Bapak bersedia? Oke, bersedia Bu. Iya, terima kasih. Dalam sesi coaching nanti, jika sesuatu yang panjenengan kembangkan dari tujuan panjenengan mengembang di luar dari tujuan yang panjenengan akan dicapai, bolehkah saya menyela, Pak? Boleh, boleh Bu. Boleh. Oke, Kalau oke. boleh mungkin saya akan memberi tanda silang di dada saya dan mungkin Oke, akan melanjutkan apakah dalam pengembangan di luar tujuan itu ada hubungannya dengan tujuan. Bersedia, nggih? oke, bersedia Bu. Nggih, terima kasih. Kalau begitu nanti dalam coaching ini Bapak Yudi saya akan mencatat dari apa yang panjenengan sampaikan untuk mencapai tujuan panjenengan dan juga nanti akan merekamnya. Tetapi kami janji Bapak Yudi dari hasil koci yang kami catat dan kami rekam, kami akan menjaga kerahasiaan ini. Apakah Bapak sanggup? Oke, sanggup. Nggih. Nggih, kalau begitu coaching bisa kita mulai. Kita mulai dari smart goal. Pak Yudi sebagai coach, apa tujuan yang panjenengan inginkan di dalam coaching ini, Pak?
Nggih, begini Bu. Jadi ini boleh cerita sedikit nggih terkait dengan Izin. apa ya pengalaman ataupun pekerjaan ya. Jadi pekerjaan Izin. yaitu mengajar, tapi juga ada semacam kegiatan sampingan atau kegiatan hiburan lah menurut saya, yaitu di Izin. bidang apa ya media sosial ataupun grafis Bu ya. Jadi grafis itu sekarang kan banyak sekali konten-konten digital yang dibuat dengan grafis video. Nah, di sini saya tuh punya planning atau punya rencana membeli sebuah perangkat, katakanlah laptop yang itu ya sangat mendukung. Saya sudah punya sebetulnya laptop, tapi spesifikasinya mungkin kurang memadai dan ini Yang lebih perlu baik begitu ya. pertimbangan, perlu pertimbangan. Karena saya kira saya hitung-hitung anggaran saya dan juga kemudian spesifikasi itu juga eh, cukup besar. Jadi rencana itu membeli laptop kira-kira sekitar 20 jutaan. Nah, itu yang saya rasa itu sudah spesifikasi yang cukup bagus untuk grafis ya. Dan itu pun rencananya mau saya beli bukan dalam waktu dekat, tapi saya planning dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan. Kenapa? Karena harus ya membagi budget untuk apa Iya, ya? Karena sifatnya ini uh, kebutuhan sekunder atau tersier, tapi memang ini butuh untuk saya gitu. Nah, kemudian apa namanya laptopnya kan banyak sekarang model dan spesifikasi iya. ya minimal Core i7 lah, Core i7 dengan memori 32 giga dengan daya simpannya 512 giga sampai 1 tera. Nah, ini menyesuaikan dengan budget. Nah, itu yang uh, di situ planning saya seperti itu. Agar apa? Agar nanti apa namanya ya sampingan ataupun hobi tadi bisa apa tercukupi atau bisa maksimal penggunaannya dengan laptop yang rencananya saya mau beli ini dalam waktu kurun 6 bulan. Kurang lebih awal perencanaannya seperti itu. Kira-kira Bapak Yudi akan memulainya kapan itu? 6 bulan terhitung dari kapan Pak Yudi? Oh ini sebetulnya sudah apa ya sudah beberapa bulan yang lalu kira-kira ya sudah 2 bulan yang lalu. Jadi Berarti sedikit demi sedikit saya mengumpulkan dana untuk merealisasikan pembelian laptop itu. Ngaten iya. rencananya. Baik, jadi kalau Pak Yudi sudah 2 bulan, sekarang di bulan Bulan Februari. ya Februari. Berarti nanti targetnya Pak Yudi akan tercapai dari tujuan itu adalah Di kira-kira bulan bulan Juni ya Pak ya? ya di bulan Juni Ya. Baik, itu baik Pak Yudi. kemungkinannya. Oke. Eh, saya bertanya tentang apakah Pak Yudi bisa mengukur hasil dari tercapainya Pak Yudi itu kira-kira dalam diukur untuk keberhasilannya Pak. Keberhasilannya kira-kira alat ukurnya apa Pak? Kalau ukurnya kalau di sisi grafis ya Bu ya. Grafis itu apa namanya kepuasan itu terletak pada hasil hasil gambar. Hmm. Jadi semakin bagus perangkat itu menurut apa ya pendapat saya dan juga beberapa redaksi referensi itu sangat berpengaruh. Hmm. Jadi ketika perangkatnya itu memadai, itu tentunya nanti hasilnya akan lebih bagus. Optimal Artinya ya. ya itu di dalam grafis itu ada istilah Full HD lah, ataupun HD high definition yang resolusinya bagus sehingga ketika ditonton itu lebih kelihatan Iya, jernih begitu. Itu jadi iya, tolak ukurnya di situ. Kenapa oh kau iya, harus membeli perangkat yang harus lebih itu tinggi? ya. Iya, Ya, iya, jadi itu. memang komputer yang akan diinginkan Bapak Yudi sebagai coach itu memang sudah akan memenuhi standar yang atau expect yang diinginkan Bapak, nggih. Iya, iya. Nggih. Kemudian Pak Yudi, apakah tujuan panjenengan itu dalam kendali panjenengan sendiri, Pak? Iya.
Saya rasa Iya, itu memang apa ya, menjadi kebutuhan dalam arti yang sekunder atau tersier tadi. Jadi saya punya apa namanya ya, istilahnya eh, keinginan yang kuat untuk membeli itu. Karena iya. apapun itu kalau yang namanya sudah hobi dan bisa jadi itu menghasilkan Bu ya. Sekarang kan Baik. kita buat konten itu akan menjadi lebih menarik dan itu membuat ada nilai kepuasan tersendiri bagi Oh, saya. Oke, seperti iya. itu. Iya. Apakah Pak Yudi punya kemampuan untuk meraih tujuan Pak Yudi yang diinginkan itu, Pak? Ya, insya Allah saya optimis saja Bu. Jadi Hmm. Iya, kemampuan yang saya iya, apa namanya istilahnya bisa yang saya miliki itu ya saya bekerja yang pertama itu iya, pastilah kalau iya. bekerja itu pasti Jadi, bisa menabung. baik. Jadi kemampuannya Pak Yudi yakin bahwa saya memang kerja, jadi mampu gitu ya, Pak Ya, ya? ya itu Iya. dasarnya Bu. Iya. Asasnya di situ. Kira-kira di mana Pak Yudi mendapatkan kemampuan tersebut, Pak? Kemampuan untuk Di membelinya mana itu untuk Bu. iya, maksudnya di mana Pak Yudi mendapatkan kemampuan untuk mencapai tujuan? Kemampuannya itu ya dari sisi manajemen apa ya pengaturan pendanaan artinya Hmm. mengatur keluar masuknya uang lah atau bagaimana jadi sehingga nanti ketika saya punya tujuan yang tertentu itu pastinya akan menyisihkan itu untuk Oh, iya, apa iya. ya Oh, iya, berupaya untuk jadi mendapatkan mengatur ya, mengatur ya sirkulasi keluar mengatur masuknya ya Pak situasi. Yudi ya. Nah, apakah tujuan Pak Yudi itu penting banget Pak? Nah itu Begitu tadi Bu. pentingnya Pak? Nggih. Saya katakan di awal tadi itu adalah kebutuhan Iya. sekunder atau tersier. Nah, di Buktinya, situ tapi ada nilai itu, Bu. Apa namanya? Kalau iya. saya buat konten ya, kalau konten saya itu banyak yang like, banyak yang subscribe itu tentunya kan bisa jadi akan menambah income juga. Itu harapannya Oh, iya. seperti itu. Ya, jadi menjadi prioritas ya Pak ya. Ya, seperti Menjadi itu. sangat ya. Jadi menjadi prioritas ya. Kira-kira Pak Yudi kapan langkah-langkah itu akan diwujudkan ya Pak? Itu kalau dalam pembelian perangkat itu sudah berjalan. Nah, Berjalan ya. terkait dengan Januari ya Pak ya. ya Januari nanti semoga di bulan Juni ataupun besek-beseknya kan bulan Juli itu Ya, bagus bisa bagus. bisa Iya. dan sementara saya masih menggunakan laptop yang sudah ada jadi saya tetap mencoba walaupun hasilnya saya rasa kurang maksimal juga. Kurang maksimal ya. Makanya dari kurang maksimal itu Pak Yudi berkeinginan untuk meningkatkan ya Pak ya. Ya Meningkatkan ya dari eh, cara prasnya supaya keinginannya tercapai gitu. ya ya Nah, jadi Pak Yudi untuk dalam mencapai tujuan itu panjenengan mendapatkan hambatan nggak Pak? kalau itu Mungkin pasti ada Bu. Jadi masih ada ya. kebutuhan yang insidental atau tidak Hmm. terduga itu pasti ada dan itu ya memang kita harus prediksi juga hal-hal yang seperti itu. Tapi Kira-kira ketika G, nggih, bagaimana Bu? kira-kira apa Pak yang menjadi penyebabnya hambatan itu Pak? Kira-kira apa Hambatan contoh yang menjadi penyebabnya Pak? terkait penyebabnya yang jelas itu tadi Bu. Jadi kebutuhan yang tidak terduga itu salah satu penyebab utamanya. Kemudian terkait dengan apa namanya hmm, apa ya harga yang fluktuatif artinya karena peralatan elektronik itu kadang eh, di semakin lama atau generasi baru itu akan muncul sehingga ketika Nggih. saya menyimpan uang di kisaran 20 juta dari sekarang bisa jadi ini nanti di bulan Juni harganya akan lebih naik atau turun gitu. Jadi Iya. sesuai dengan fluktuatifnya dolar kalau katakan di elektronik terutama di komputer ya. Nah, Nah, seperti itu jadi salah satu. salah Nggih, satunya ya. nggih, Jadi Pak salah satu. Yudi itu dalam kurun waktu yang ditentukan, misalkan 6 bulan harus tercapai, di bulan Juni harus tercapai, itu berarti Pak Yudi memang harus
menunjukkan kompetennya supaya tidak terjadi hambatan lagi ke depan untuk kenaikan harga itu ya Pak ya. Iya, iya. Nah, kira-kira apa Pak dampak dari tercapainya Bapak Pak Yudi tadi bila tujuannya tercapai? Dampaknya apa Pak kira-kira? Dampaknya yang jelas dari segi kebutuhan saya, karena saya suka membuat konten, kemudian itu menjadi sampingan ya katakanlah seperti itu. Dampaknya ketika itu nanti terlaksana, tentunya yang jelas yang pertama adalah kepuasan diri, yang kedua adalah bisa jadi akan menjadi profit tambahan, income Iya. tambahan bagi saya untuk lebih giat atau lebih termotivasi untuk Nah, uh, jadi membeli itu. Oke. ya, jadi anu ya Pak ya, Pak Yudi akan mendapatkan kebahagiaan bila itu tercapai. Efek Iya. yang selanjutnya kan Pak Yudi akan eh, berharap atau tercapai untuk peningkatan kesejahteraan juga ya Pak ya. Ya, ya, betul. Itu Ya, di eh, era sekarang baik, seperti baik, itu. Oke. Baik Pak Yudi untuk eh, langkah-langkah Pak Yudi memang sudah bagus untuk mencapai tujuan itu. Kira-kira Pak Yudi dari coaching ini apa yang bisa Bapak Yudi simpulkan kira-kira? Terkait dengan ini, sebetulnya ini Bu, jadi apa ya, untuk membeli sesuatu dan saya juga banyak aktivitas dan kebutuhan, sebetulnya saya sangat mengharapkan saran masukan dari khususan terkait bagaimana ya memanajemen keuangan yang bagus, kemudian bagaimana kita bisa melihat ke depan prospek, ya prospek dalam arti itu tadi media sosial kita atau saya itu mencoba untuk meningkatkan perform peralatan agar nanti bisa profit. Nah, itu mungkin Ya, ya, bisa memberikan ya, semacam apa ya motivasi kepada saya ya. Baik, manajemen. baik. Oke. Iya, Pak Yudi memang kalau Pak Yudi ingin tercapai, pasti Pak Yudi harus pandai memanage mana yang harus urgent kita keluarkan, mana yang tidak. Dari coaching ini, kira-kira Pak Yudi apa yang bisa disimpulkan Pak Yudi dari coaching, dari proses coaching ini, Pak? Ya agar apa ya dari proses ini saya menjadi yang pertama ada teman untuk komunikasi Bu itu penting. Oh ya, Apapun itu komunikasi. Kadang kalau kita pikir sendiri itu kadang buntu, bertanya ya, dengan teman kadang tidak ada solusi. Ya harapan saya di ya, sini saya mendapatkan apa ya teman untuk komunikasi, bagaimana langkah-langkah yang cukup bagus untuk misalkan ada target goal tertentu yang harus dicapai. ya, Nah, dari sini akan memperoleh jawaban seperti itu. ya, Kemudian mungkin perencanaan-perencanaan yang baik itu. Seperti itu kesimpulan dari kalau kita atau saya eh, apa ya eh, melakukan coaching atau apa namanya Bu? Konsultasi coaching ya, gitu aja ya. iya coaching ya. Oke, Eh, konsultasi. Ya, kalau ya Pak, konsultan konsultan dengan coaching memang beda Pak. Ya, Kalau oh coaching ya, kan ya, jadi memang begini Pak. Jadi kalau Bapak ini berarti kalau kami simpulkan dari coaching ini Bapak telah mendapatkan kenyamanan, mungkin ya, bisa bisa mengatur langkah-langkah dari tujuan yang akan dicapai. Begitu ya Pak ya. ya, Dan ya, juga seperti itu. ada yang ada teman untuk yang diajak bicara, Ya, ya, bagaimana supaya tujuan itu bisa tercapai secara struktural gitu gitu. ya, ya, Ya. betul. Kemudian rencana aksi yang selanjutnya yang akan segera Bapak laksanakan itu kira-kira apa Pak? Ya Setelah mungkin sesi ini, setelah sesi ini Pak. ah, nggih, ngaten. Jadi rencana ke depan saya yang pertama tadi mengumpulkan uang sudah saya rencanakan dari awal. Ya tentunya saya akan membandingkan beberapa merek, Bu. Jadi model-model yang kompatibel dengan spek yang akan saya gunakan itu. Kemudian, nah ini bisa jadi nanti seperti komunikasi konsultasi dengan panjenengan ada rekomendasi ya tentang apa namanya, oh ada komunitas yang bagus loh di bagian desain. Nah itu akan menjadi
apa namanya rencana saya ke depannya untuk mencari komunitas Hmm. mungkin, kemudian apa namanya eh, regenerasi terhadap perangkat, kemudian perkembangan terkait dengan konten yang apa namanya nanti bisa jadi viral ataupun apa ya diminati. Nah, dalam Hmm. waktu ke depan rencana aksi saya seperti itu. Oh iya. Nah, Ya, bagus Pak untuk rencana aksi yang ditindaklanjuti karena untuk mencapai tujuan panjenengan yang seperti diinginkan kan mendapatkan hasil dari eh, apa yang akan dibeli mendapatkan hasil sesuai dengan ekspek panjenengan. ya, iya, Hmm. Terima kasih Pak Yudi atas coaching ini. Kira-kira Pak Yudi dari coaching ini bisakah Pak untuk feedback untuk kami Pak sebagai coach, iya, iya, feedback ke kami sebagai coach Pak untuk mungkin untuk meningkatkan dari kualitas coaching kita mungkin. ya. eh, dari kegiatan malam hari ini yang jelas saya lebih menjadi apa ya percaya diri Bu. Artinya saya bisa bercerita seperti ini, memiliki tujuan untuk membeli sesuatu, punya cita-cita menjadi seorang konten media atau apa itu saya lebih percaya diri. Kemudian dari kegiatan di malam hari ini bisa membantu saya memahami secara teknis. Nah, jadi eh, mungkin seperti itu teknis bagaimana tadi tentang perencanaan yang tadi Iya disampaikan. bagus. Kemudian Iya bagus, bagus Pak. rencana aksi yang akan saya jalankan Iya, itu harus disusun. iya bagus. Terus, Berarti Pak menurut Bapak sebagai coaching itu perlu ya Pak ya penting ya Pak ya untuk mencapai ya, tujuan. betul, sangat penting Bu, karena Hmm. apa ya kadang kita itu menemui jalan buntu di dalam memiliki target ataupun sebuah goal tujuan tertentu itu kadang kita eh, jalan buntu ketika berpikir sendiri. Kadang teman pun belum tentu nyaman ya. Jadi yang penting adalah percaya diri dan kenyamanan ini yang paling penting. Bisa komunikasi, bisa sharing melalui kegiatan coaching di malam hari ini. Hmm. Jadi di dalam coaching ini Pak Yudi betul-betul nyaman ya Pak ya Iya, dari hasil nyaman. dari peristiwa coaching ini proses coaching kita adanya kenyamanan dan curhat atau mendapatkan solusi ya Pak ya. Iya, iya, Oke. Terima kasih Pak Yudi untuk feedbacknya iya. dari Bapak kepada saya sebagai coach. Untuk feedback ini semoga akan bisa menjadikan peningkatan kualitas saya untuk coaching selanjutnya. Ya, Eh, Coaching bisa kita akhiri. Semoga coaching ini bermanfaat bagi Pak Yudi khususnya dan di sekitar atau keluarga Pak Yudi karena di tujuan Pak Yudi ini adalah mencapai supaya kesejahteraan, kebahagiaan itu akan tercapai dalam ke depan atau 6 bulan ke depan. Semoga coaching ini ya. bermanfaat, Pak Yudi, dan semoga Pak Yudi selalu diridhoi Allah dalam Amin, amin, menempuh tercapainya cita-cita atau keinginannya, dan selalu diberi keselamatan dan kesehatan supaya keinginannya amin. selalu tercapai. Amin, Bu. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf Pak Yudi. Semoga sehat selalu. Coaching bisa kita akhiri ya Pak. Terima kasih banyak Bu Terima atas kasih. kesempatan dan waktunya. Terima kasih Pak Yudi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat selalu Bu. Semoga Amin. sampai ketemu lagi. Matur. Terima kasih Pak Yudi.